dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup bermisi atau menjalankan perutusan bukan sekedar tentang pergi ke tempat-tempat yang jauh atau melakukan kegiatan yang
khusus. Hidup bermisi dan perutusan adalah tentang gaya hidup. Sebuah panggilan untuk mencerminkan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup bermisi, baik di dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, atau lingkungan sekitar kita. Hidup bermisi dan perutusan berarti meneladan Yesus dalam tindakan dan perkataan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kita dipanggil untuk mengikuti teladannya dengan melayani dan mengasihi orang lain. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini memberikan pesan kepada kita tentang iman, pengharapan, dan misi. Iman Ayub kepada penebusnya memberikan kita contoh tentang bagaimana kita juga dapat berharap kepada Allah yang hidup, yang akan memulihkan dan menyelamatkan kita. Mazmur pun mengingatkan kita akan pentingnya mencari Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Hingga pada Injil Lukas, Yesus memanggil kita untuk menjadi utusannya, membawa damai sejahtera dan kabar baik kepada dunia. Tugas ini tidak selalu mudah, karena kita akan menghadapi tantangan dan penolakan. Sebagai utusan Kristus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi yang setia. Ini berarti hidup kita harus mencerminkan kasih, kebenaran, dan kemurahan hati. Hidup bermisi tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita mungkin menghadapi penolakan, ketidakmengertian, atau bahkan penganiayaan. Yesus sendiri mengalami penolakan dan penderitaan. Dan dia mengatakan bahwa kita juga akan menghadapi tantangan yang serupa. Meskipun ada tantangan, kita dipanggil untuk tetap setia dan bertekun. Perutusan kita bukan berdasarkan kenyamanan atau keberhasilan yang terlihat, tetapi tentang kesetiaan kita kepada panggilan Allah. Ketika kita hidup dalam misi dan perutusan, kita melihat bagaimana Allah bekerja melalui kita untuk membawa transformasi, perubahan, keselamatan. Kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara langsung, tetapi kita percaya bahwa benih Injil yang kita taburkan akan bertumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya. Melalui tindakan kasih, keadilan, dan pemberitaan Injil, kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa damai sejahtera, harapan, dan keselamatan kepada dunia yang membutuhkannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup bermisi dan perutusan
adalah sebuah panggilan mulia yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, mencerminkan kasih-Nya, membawa kabar baik tentang kerajaan Allah kemanapun kita pergi, bahkan menghadirkan Kristus sendiri di tengah-tengah umat manusia. Mari kita menjawab panggilan ini dengan hati yang penuh syukur, iman yang teguh, dan ketergantungan pada Roh Kudus. Dalam segala keadaan, kita dipanggil untuk tetap setia, bertekun, dan menjadi utusannya yang membawa damai, kasih, dan harapan bagi dunia di tengah segala situasi dan tantangan dunia saat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa Engkau juga telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu. Kami ingin menjalani hidup yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan damai-Mu. Bimbinglah kami, ya Roh Kudus, agar setiap hari kami dapat hidup dalam perutusan yang Engkau berikan. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.